Halo teman-teman semuanya, Kembali kembali lagi bersama kami dari Timur Timur Bercerita. Bercerita. Oke, Tepuk tangan. tepuk tangan. Tepuk Selamat tangan, hari penonton. Minggu, Happy Sunday. Happy Sunday. Kita di hari Minggu ini. Kita di Yang- mana sih sekarang? Kita lagi di salah satu tempat yang sangat banyak orang dan kita sangat percaya diri untuk bikin konten. Ya ini Maaf. semua demi kalian loh. Iya. Jadi kita kan sharing pengalaman kita. Jadi kita Karena nahan kita malu di sini. Ya, kita moto hidup tuh selain kita mau sharing, kita juga suka menguji adrenalin. menguji adrenalin di tengah-tengah orang banyak. Jadi ya beginilah. BTW kita mau bahas apa hari ini? Sebelum kita bahas, kita mau mengucapkan terima kasih dulu. Oh iya. Buat teman-teman semuanya yang sampai dengan saat ini tuh support kita Support dalam bentuk dia, apapun, apapun, kasih masukan, kasih feedback, terus juga mungkin masih setia untuk nonton. Iya, masih nonton. Betul. Terus mungkin juga teman-teman yang membantu kita dalam bentuk apapun atau saudara-saudara kita. Ya si saudara kita banyak dikasih saran kan. Iya. Kalian harusnya begini, Harus begini, kayak begini. gini, apa yang harus diimprove gitu. Ya. Jadi Semoga kayak ke depan kita bisa lebih baik lagi guys. Iya. Kita bisa improve juga. Oke, kita balik lagi Win. Tadi kan kita mau, lu tadi bilang apa? Kita hari ini mau bahas apa? Iya, kita mau bahas soal perkuliahan sih sebenarnya. Karena berapa tahun yang lalu ya, so tua sekali ya gitu. perkuliahan ke berapa tahun yang lalu sih? 7. Iya, 7 7 tahun. 2014 kan kita masuk kuliah. Jadi tuh kita di awal-awal episode itu kita sempat bikin satu episode juga yang bahas tentang kuliah, tapi itu secara garis besar aja kayak gimana sampai akhirnya kita kuliah di universitas itu kan. Nah sekarang kita mau mungkin lebih detail di perkuliahan itu kita sebenarnya ngapain aja sih? Apa kita cuma kuliah doang, ngejar akademis doang, atau kita tuh ada ikut juga organisasi yang turut punya apa ya, punya andil dalam ketika kita mencari pekerjaan gitu. Jadi kalian berdua itu tipikal apa nih? Tipikal Ya, mahasiswa mungkin apa karena nih? banyak orang akan kepo gitu loh. Iya. Kayak Tipikal di Jawa kan. Kayak ih, Cantika tuh dia punya apa namanya public speaking-nya bagus. Mungkin ini tuh pas kuliah tuh dia ngapain? Biasanya Iya. banyak yang ngomong kan public speaking-nya cantik. Ih, amin. Jangan begitu loh. Windy yang sebenarnya kelihatan yang diam, itu tuh sebenarnya orangnya di kuliah tuh kayak apa? Iya. Masih diam kok. Mas diamnya sih Diam. rohani sekali. Iya, tapi belum jawab nih, kalian tipikal mahasiswa. Oh, iya, benar. Tipikal mahasiswa, kalau saya sih lebih ke aktivis sih. Iya, sih. dia kita super Cantika ya. Super aktif. Kalau kita ketemu Super dari aktif. Cantika. Iya. Kita mau bilang dulu. Kita mau kasih apa namanya episode hari ini beberapa bukan Apa? sebenarnya apa sih tujuan kita bikin episode hari ini? Sebenarnya buat kayak apa ya, encourage terus apa ya, memberikan sharing ya, informasi. Kayak misalnya di perkuliahan itu ada hal-hal di luar akademis yang sebenarnya juga berguna untuk lu ketika lu cari kerja. Betul. Jadi kayak kita sharing supaya kayak orang-orang jangan cuma nilai yang dikejar, tapi ada juga hal-hal yang lu bikin di perkuliahan yang bisa bantu lu untuk masuk ke salah satu perusahaan gitu kan. Tapi tidak mengesampingkan akademis. Oke, hari ini kan kita mau bahas soal perkuliahan ya. Harapannya sih dengan sharing-sharing kita hari ini, adik-adik kita, mungkin teman-teman kita juga bisa mengambil hikmahnya, ilmunya ya. Karena kan sebenarnya sedikit banyak pengalaman-pengalaman kita selama berproses di perkuliahan itu membantu kita dalam apa ya, setelah kita keluar dari masa perkuliahan gitu, entah itu lu cari kerja, entah lu cari koneksi lainnya, yang mana pasti apapun yang kita lakukan itu ada impactnya, ada dampaknya lah pokoknya buat Apa yang kita dapat sekarang. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal perkuliahan, pastinya kita bertiga nih kayaknya punya apa ya, kayak Gaya perkuliahan ya, kalau yang beda-beda gitu. tipikal mahasiswa yang berbeda. Beda. Nah, contohnya kalau saya Ya, sendiri dari Cantika ya. Terus Iya. mulai dari Cantika ya, Oke. karena Cantika tuh punya pengalaman yang lebih bervariasi lah. Dia tuh aktifnya tuh
banget di organisasi. Jadi Semoga kita kayak ya. kepo. Jadi kita kepo. Semoga ini bisa jadi kayak gambaran juga ya, kayak misalkan apa sih kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mereka tertarik juga gitu untuk join atau mungkin mencoba gitu. Kalau saya sih tipikal yang aktif sih, boleh dibilang sih aktivis sih selama perkuliahan, karena dari sisi aktif dari sisi akademiknya juga, terus organisasinya juga macam-macam sih. Lu aktif organisasi itu dari masuk kuliah atau gimana? Dari masuk kuliah sih, Luar biasa. sangat Tangannya biasa. sama seperti jadi pas masuk tuh benar-benar lu ini kan, maksudnya lu sendiri yang mendaftarkan atau kayak Termana lu direkomendasikan sama orang atau apa gitu, misalnya lu ketemu kan kalau ospek kan ada kakak tingkat kan yang ospek lu kayak lu cocok masuk sini nih, apa kayak emang lu yang tertarik sendiri gitu loh sama masuk situ. Nah, mungkin dari awal dulu kali ya, ketika saya masuk pertama kali, entah kenapa itu dari penilaian teman-teman semuanya itu memang sudah menilai saya kayak terlalu aktif, aktif sampai disangka, sampai dipanggil ketika misalkan kita akhirnya di semester keberapa bertemu lagi satu organisasi dan kayak ini Cantika ya. Jadi mereka tuh menilai saya tuh, oh iya lu kan kamu kan yang dulu sering jawab pertanyaan dosen, terus suka pokoknya aktif ketika ada diskusi gitu loh, sampai mereka itu kayak saya tuh dapat title-nya kayak begitu gitu loh dari fakultas lain. Caper ya? Iya, nah mahasiswa caper, anak-anak maba yang caper ke dosen. Ya pokoknya aktif lah istilahnya. Nah istilah caper seperti itu sih yang akhirnya mungkin selama saya berproses di situ itu dengan belajar ya, maksudnya kan itu masukan dari teman-teman yang mungkin di satu titik bisa bikin kita yang down ya, tapi akhirnya dengan berproses ya belajar gitu loh, maksudnya yang kata-kata yang mungkin tidak perlu atau yang tidak begitu penting gitu, yang menurut lu melakukan yang terbaik, lu tidak melakukan hal-hal yang negatif ya. Kalau misalkan memang mungkin dinilai orang mungkin sebaliknya ya tetap aja gitu, lu terus dengan lu berjalan. Balik lagi sih, kalau saya sih kayaknya dari awal masuk kuliah tuh mulai aktif sih, karena memang saya sih punya target sih Yun kayak pengen balance antara akademik dan organisasi, karena memang waktu SMA kan kalian berdua tahu kan saya kayak selalu aktif di organisasi. Padahal sebenarnya sekolah pulang anak sekolah kayak itu sebenarnya tuh menggebu-gebu sih pengen kayak gitu. Cuman memang kayak cuman tuh kayak mungkin lingkungan keluarga yang tidak suportif gitu sih. Nah mungkin ini yang berakibat ketika kuliah lu maksudnya biasanya tuh di situ ini saatnya gitu. Nah ini saatnya explore lah saya sebanyak-banyaknya kan, kayak misalkan ikut organisasi, ikut kompetisi, ikut student exchange, ikut ASDOS. Mana sih student exchange? Waktu itu sih ke Filipina sih, menarik banget. Super sekali. Organisasi sih, kalau organisasi memang saya sudah dari semester 1 sih. Semester 1 lu apa? Semester 1 itu kan karena kita sistemnya masih kayak masih anak-anak magang gitu kan. Kalau misalkan join ke satu organisasi kita masih dibilang percobaan. Tapi di situ saya sudah mulai yang maksudnya yang bisa kita ikuti secara aktif itu kayak prokernya BEM universitasnya ya. Saya kayaknya lumayan tertarik sih, kayaknya universitas tuh BEM tuh kayaknya wow sekali sih. Zaman waktu kita maba tuh kan benar presiden terus menteri-menterinya tuh kan kayaknya organisasi yang kayak favorit, terus kayaknya pokoknya istimewa lah menurut saya. Jadi satu ya mungkin kayak Windy juga sih kayak tertarik ke situ, jadi berpacu lah saya kayak pengen ikut kepanitiaan yang di oprek ya, open recruitment sama BEMU waktu semester 1. Nah kalau semester 1 kita bisa ikut aktif kepanitiaan, tapi untuk KM lu kayak masih jadi magang-magang, terus kayak belum jadi anggota tetapnya lah. Anggota pun belum, kayak lu baru kayak dicoba gitu loh. Lu kalau selama 1 tahun memang lu terbukti bisa, lu oke masuk. Nah tapi kalau misalnya kayak BEM gitu, itu kan kayak istilahnya lu dipilih dari beberapa orang kan?
atau gimana sistem rekrutnya itu kan tidak Lu sembarang daftar orang. atau Lu daftar terus kayak orang wawancara biasa kalau gitu kayak atau kami lu harus punya visi misi jelas nih kayak di dalam BEM itu tuh. Oh, oke. Ini BEM, kalau yang tadi tuh itu kan lebih ke kepanitiaan BEM ya. Kalau kepanitiaan BEM-nya sendiri itu tuh sebenarnya kayak gini. Konsepnya tuh kayak BEM itu punya program kerja yang mana ketika dia bikin program kerja dia rekrut anak-anak gitu seluruh fakultas untuk jadi panitia yang bisa support program kerjanya. Nah di situ saya ikut berpartisipasi. Beda sama kalau misalkan kita pengen join di BEM-nya sendiri. Nah kalau untuk itu memang perlu beberapa tahapan proses rekrutmen yang harus kita lalui. Kayak misalkan mungkin ada polling dari mahasiswanya sendiri. Kemudian ada lagi mungkin interview sama anggota BEM. Kalau BEM ya di interview sama anggota senat. Habis itu mungkin ada satu lupa ya kayak apa interview sama rektor 3 yang urus kemahasiswaan, wakil rektor ya. Nah kayak gitu, jadi prosesnya seperti itu. Nah tapi kalau untuk ketua BEM-nya sendiri ya biasa sih kayak kita demokrasi ya. Jadi pilih polling semua kayak apa sih kalau zaman gitu ya. Kayak iya, kamu suara mahasiswa. Kayak kita dulu OSIS kan. Lu harus kayak lu punya visi misi apa nih untuk Kayak presentasi BEM ini. kayak lu apa sih sebutannya ya kalau lu ngomong di depan orasi istilahnya nih. Nah, sebenarnya saya ingat awal mula kenapa saya jadi aktif dan akhirnya secara tidak langsung akhirnya kayak ditarik gitu loh. Ditarik itu gara-gara ya salah satunya karena program kerja BEM di mana waktu itu saya diwawancarai. Terus mungkin ya karena memang basicnya tuh masih kayak orang yang sangat aktif tapi tuh masih sebodoh amat dengan orang punya perkataan kayak oh lu tuh sampai mungkin kan ada orang-orang yang bikin ya kayak kata lu kayak caper atau apa sih lu kayak sedikit-sedikit angkat tangan sedikit-sedikit ini itu gitu. masih ada sih. Ada banyak. Nah kalau awal-awal tuh kan saya masih belum terima dengan ketoksikan itu kan. Jadi saya kayak masih sentap. Jadi waktu wawancara untuk masuk ke panitiaan itu tuh saya kayak all out saja gitu loh. Nah itu yang dilihat dan waktu pertama kali saya tuh masih semester 1 dan mungkin baru kayak 2-3 bulan menjadi mahasiswa, saya sudah diangkat, saya sudah diminta untuk join jadi tim acaranya proker BEMU yang mana itu tuh kayak SYL sih sama ingat kayak Semarang Youth Leadership Conference. Jadi kayak leader conference-nya BEM 1 Semarang. Itu kayak prokernya BEM zaman saya dulu. Nah, satu akan jadi acara di mana satu kayak masih babi buah apa gitu kan. Jadi yang saya tangkap dari si Cantika di sini tuh maksudnya poin plus pertama yang lu harus highlight itu adalah keberanian Lu all out aja kalau lu merasa itu positif. Iya, masalahnya kan sekarang itu kan kita kayak kayak lemah ya dengan omongan orang. Iya, karena kita baru apa sebelum sedikit dimasukin ke hati. Iya, saya juga sampai mungkin kayak awal kuliah tuh kayak gitu lu masih kayak itulah, maksudnya masih karena kita juga mindset kita kayak kita anak daerah kan kayak kadang tuh kita kayak merasa kayak orang kota dong kita pakai bersaing dengan lokal. Betul. Padahal sebenarnya juga kita tuh sebenarnya punya potensi. Nah maka itu highlight yang perlu kita ini tuh adalah lu harus berani tampil. Iya sih, dan lagi kalau misalkan bisa punya kampus itu kan entah bagaimana caranya mereka tuh bisa tracking anak-anak yang dari daerah gitu loh, dan akhirnya tahu saya tuh dari NTT gitu kan. Jadi tuh di Semarang satu kampus itu kan jarang-jarang sih ada maksudnya yang dari NTT itu masih bisa dihitung jari lah ya. Karena Semarang itu bukan tempat tuju sih, bukan tempat tempat belajar. Bukan kan Jogja, Surabaya, Jakarta ya maksudnya orang sering kalau jadi tuh kayak title anak anak daerah, terus kayak dengan lu menunjukkan show off di depan dosen itu jadi dikira wah itu udah kayak negatif parah. Jadi lu bisa membayangkan udahlah mungkin kalau orang-orang tuh ngeliat waktu satu pertama kali tuh kayak sebelah mata kayak iya gitu. Terus pasti dipandang sebelah mata. Sudah begitu kan kalau misalnya mereka ajak ngomong tuh pasti kayak nadanya itu merendahkan gitu loh, seperti yang kita punya video dengan Ina sebelumnya. Iya. Sempat kayak kan memang dong mindsetnya kan seperti itu. Ya makanya lu buktikan lah lu maksudnya lu bisa apa gitu loh.
Nah, dengan rasa itu akhirnya program kerja BEMU pertama kali dengan sesi acara, akhirnya dari situ itu mungkin kakak-kakak senior BEMU tuh kayak melihat kali ya lu anak punya itu ada potensi. kinerja. Jadi proker-proker selanjutnya nih, meskipun memang harus melewati tahap interview lagi, tapi lu akhirnya Sasu diangkat jadi koordinator. Dimana waktu itu sama sih kayak semester 1 dan Sasu kayak punya tim itu kakak-kakak semester 3, semester 5. Berarti lu memang betul-betul ini sih. Iya, jadi nah habis itu kan setiap proker kerja BEMU kan dievaluasi dong sama Senat. Senat tuh dan orang apa ya, evaluator senior apa namanya mahasiswa, maksudnya Senat yang mengevaluasi itu adalah orang yang sama sih beberapa kali, dan dia tuh ngelihat dan dia orang yang merekomendasikan aku jadi Senat gitu loh. Bahkan waktu itu sebenarnya Susun terlalu pengen sih jadi Senat, pengen masuknya BEMU karena kan Susu terbiasa tuh Kadang dapat itu lebih banyak kerja gitu loh. Iya. Kalau Senat itu kadang cuma evaluasi doang gitu lah, maksudnya kayak lu ya semacam MPR lah kan. Iya. MPR itu kan udah terlalu banyak kerja kan, Iya. banyak kerja yang banyak punya acara tuh kan BPM BEM kan. Kalau Senat itu kan lebih banyak acaranya ya kayak kamu evaluasi. Kalau kita tuh kayak ada evaluasi tengah tahun, kalau saya ya evaluasi tengah tahun, evaluasi akhir tahun. Terus itu kan lu kan kayak kelihatannya maksudnya banyak ya, otomatis itu tanggung jawab juga besar kan. Gimana caranya lu ngatur, maksudnya apa itu lu punya kuliah tidak terbengkalai gitu loh, maksudnya lu kan banyak acara yang di luar kuliah ya, di luar kuliah, gimana cara lu ngatur waktu, manage waktu gitu, apakah itu berpengaruh kayak di nilai akademisnya turun, atau kemana caranya lu atur sampai dua-duanya itu bisa balance? Kepo sih saya juga kepo. Nah, lu aktif Rasa tidak banget. begitu. Maksudnya saya aktif tapi sudah seaktif dia. Maksudnya kan kalau saya kan aktifnya ya normal lah, maksudnya yang ormawa biasa. Kalau itu kayaknya dari semester 1 tuh udah aktif banget sampai lulus loh. Hebat banget. Apa ya, kalau saya tuh yang saya tuh sebenarnya lumayan cukup keras dengan diri sendiri gitu loh. Lu pengen aktif tapi lu harus balance, lu punya akademik, artinya lu harus tanggung jawab juga. Meskipun ini mungkin apa ya, mungkin orang tuh juga pasti pengennya seperti itu dong, tapi apa ya, maksudnya antara lu diminta sama orang tua sama janji sama diri sendiri tuh beda. Artinya lu bisa membuktikan sebenarnya kan musuh terbesar kita tuh adalah diri kita sendiri nggak sih. Jadi kayak artinya lu berani bermimpi besar, lu juga berani bertanggung jawab dengan apa yang lu pilih. Iya, maksudnya lu berani harus bermimpi bekerja besar, lu bekerja bekerja ekstra ekstra untuk karena bisa mencapai lu melawan mimpi. diri lu sendiri gitu loh. Jadi bukan karena orang tua yang minta, tapi ya itu lu punya mimpi yang besar, lu berarti effortnya untuk melawan diri sendiri itu lebih besar gitu. Nah, itu yang saya lakukan dengan kayak berjanji sama diri sendiri, kalau lu memang mau aktif, lu tidak boleh menyampingkan lu punya akademik. Sehingga bagaimana caranya saya membalancekan itu, karena kalau misalkan cuma kuliah saja kayaknya sih kurang ya, karena kalau misalkan kuliah itu tuh kayak banyak hal yang bisa banyak hal sih kayaknya ketinggalan kalau saya cuma ikut organisasi dan kuliah. Meskipun mungkin lu kuliah lu tetap menunaikan lu punya tanggung jawab, misalkan PR dilaksanakan, ulangan mungkin dikerjakan, cuman apa sih yang bikin lu bisa mungkin mempertahankan lu yang lu melakukan kayak pendekatan mungkin maksudnya pendekatan dengan dosen maksudnya akhirnya Dekat dengan bagaimana dosen ya waktu pertama kali saya ikut asdos karena kan asdos kan dulu sebenarnya sebelum saya akhirnya mungkin diminta kayak secara sukarela aja, Chan lu ini ya nanti jadi asdos di mata kuliah ya. Sebelumnya kan sebenarnya ada rekrutmen dulu sampai akhirnya saya dikenal sama dosen-dosen kan, ada rekrutmen asisten dosen bukan ini ya, bukan kayak dosen yang lihat tuh oke, lu jadi itu asisten. setelah beberapa kali saya jadi asdos baru dia lihat dong. Tapi kan sebelum kita belum menunjukkan kita apa nih kayak nilai kita berapa bagaimana, kan mereka mau nilai kita bagaimana gitu loh. Nah awalnya itu kan ada open recruitment. Oke, satu pengen sekali jadi asdos, itu menurut saya tuh akan balancekan saya punya akademik, karena secara tidak langsung dengan kita menjadi asisten dosen kita belajar dan mengajar, itu belajarnya tuh double gitu loh. Setelah jadi asisten dosen ada kemungkinan lu jadi ya ini pekerjaan tambahan sih, kayak lu bisa privatein teman-teman mahasiswa atau kakak kelas yang butuh, dan itu lu belajar lagi gitu loh. Jadi mau tidak mau ketika Ada lu ya private sama iya ada. makanya itu kami ada duit sampingan saya.
waktu kuliah kita kasih buka les buat teman-teman mahasiswa, adik-adik atau kakak kelas sih. Kalau kelas juga Ada lah yang ulang kan banyak. Ya pokoknya karena lu jadi asdos itu tuh apa ya, kayak peluang yang besar buat lu untuk jadi guru les, ya iyalah guru ya, mahasiswa yang buka bimbingan kursus gitu loh. Nah, itu ekonomi juga sih. iya, Akuntansi dulu kan. coy. Akuntansi itu kan karena perhitungan jadi butuh guru les. Nah itu mau tidak mau kan artinya akhirnya membantu saya untuk belajar. Karena kalau misalkan cuma mengandalkan kuliah, saya juga sudah yakin saya punya diri ini akan belajar sendiri, maksudnya punya inisiatif untuk belajar sendiri gitu loh, kecuali kayak dituntut karena lu ada tugas untuk ngajar besok, atau lu ada tugas untuk karena lu besok mau dibayar nih, lu harus belajar. Ya kayak gitu sih, maksudnya tips dan trik sebenarnya itu lebih ke tips dan trik sih, lu mau balance-nya kayak bagaimana. Selagi lu mampu dan lu bertanggung jawab ya, jangan kayak lu misalkan lu jadi asisten dosen ketika lu diterima terus lu kayak tidak bertanggung jawab gitu, lu kayak mengajar seenaknya, tapi itu juga Itu satu tanggung jawab. Ya. Lu bisa ketika lu ngajarin orang dia bisa ngerti tidak apa yang lu kasih. Terus nah dari situlah akhirnya mungkin dari asisten dosen, mungkin dari ketika kuliah juga aktif, terus ikut sertakan dalam kompetisi-kompetisi. Nah itu secara tidak langsung akhirnya membuka peluang saya untuk menjalin relasi dengan dosen-dosen, baik dosen di universitas sendiri maupun dosen-dosen di kampus lain gitu. Nah itu yang akhirnya bisa menjaga saya sebenarnya di nilai itu masih tetap stabil. Kontrak lah. Soalnya di jalur lah. Jadi lu masih bisa balance dua-duanya. Jadi itu tuh mempengaruhi banget kan waktu lu juga kayak dunia kerja nanti waktu lu mau. Terus yang tadi lu sempat ngomong satu lagi tuh yang kayak lu pertukaran pelajar sampai ke Filipina. Itu mungkin lu sedikit cerita kali ya. Singkat padat dan jelas kurang Yes. lebih. Kalau ke Filipina itu karena ya lagi-lagi ya, karena sebenarnya awalnya adalah permintaan salah satu dosen untuk merekrut saya sebagai timnya dia di paper. Jadi ada ada kompetisi paper akuntansi internasional gitu, yang kalau finalisnya itu akan diberi kesempatan buat present di Cebu Filipina. Wow. Cebu itu seperti Balinya Indonesia. Oke. Oh berarti bukan di Manila ya? Iya bukan. Kalau Manila itu kan bukan kayak Jakarta Indonesia. Kalau Cebu itu Balinya Indonesia. Acara apa itu? Kayak wisatanya. Acara apa? Itu tuh kayak asosiasi accounting Seluruh Asia. Iya, bukan itu loh. Saya lupa sih pokoknya. Semacam itulah Ya, istilahnya. nah karena dikasih kesempatan nih untuk join sama timnya untuk membuat satu riset paper yang mana itu dilombakan dan ternyata lulus akhirnya mau tidak mau nih yang finalis kan harus present, dan ternyata ada juga rangkaian acara yang memang ada rangkaian acara student exchange gitu loh, akhirnya disatukan ya. Pokoknya proses itu yang bikin akhirnya saya bisa tuh presentasi, meskipun ya mungkin pertama kali ya dengan bahasa Inggris, terus kayak gugupnya setengah mati, jadi sudah semulus yang dibayangkan, tapi ya adalah pengalaman itu yang mana menurut saya pengalaman itu dari lu bisa bikin paper, lu melakukan penelitian di luar jadwal kuliah yang seharusnya, terus lu diskusi dengan dosen, Itu kayak ada ini banget, membantu iya. banget. Dan itu skalanya bukan skala nasional saja, tapi ya maksudnya lu akhirnya dinilai dengan paper-paper dari seluruh dunia Pokoknya internasional lah istilahnya. Nah kesempatannya luar biasa sih waktu itu ya, pokoknya kan Itu banget. Itu banget. Cerita. sampai diam loh, kayak wow. tapi tuh kalian lihat dari mana sih? Dulu kan IG, kalau kan salah Oh, sih. iya kah? Jadi walaupun pesan kontak lu juga saya masih Iya. Windy kan yang sebut duluan.
kalau kita dua kan jujur kan deket yang dulu awal deket kan, Iya kita sih. kurang Oh, tahu. Kan iya. cuma tahu kalau Follow Putri itu dengan ini dia. aktif di, tapi kita kan cuma ketemu lagi selesai kuliah. Iya sih, makanya berarti kita tuh cuman kayak berkabar-kabar Iya, lewat berkabar-kabar lihat dari IG. sosial media. Tapi lu kan jarang update ya? Iya, sampai sekarang juga tuh jarang update. Iya itu. Kita juga baru punya IG kan kayak baru telat kan. Kita juga jarang update. Nah, dari semua hal yang lu ceritain tadi, itu sebenarnya yang pengen lu sharing kayak ada tidak hubungan antara semua organisasi yang lu ikut dengan mudahnya lu untuk sampai di titik yang sekarang ini loh. Kayak lu mencapai ini kayak lebih mudah nih ketika saya banyak berorganisasi, saya bisa ke perusahaan mana gitu lebih masuk lebih mudah karena ada background saya punya organisasi banyak juga. Lu bisa masuk ke perusahaan yang sekarang. Dan lu Ada impactnya apa gitu. Sebenarnya dari awal tuh kan ya meskipun tidak sekuat ini tapi tuh selalu kayak bergema aja gitu kan. kuat sekali. Iya maksudnya lu kan dari SMA ya. Kalau saya tuh sebenarnya baru kepikiran waktu kuliah gitu loh. Satu pengen jadi apa? Lebih kayak bukan saya pengen jadi apa tapi satu kayaknya pengen kerja di bagian-bagian kayak ini lah ya. Bukan sudah on point kayak lu gitu loh. Win. Satu pengen kerja di organisasi apa ya LSMC kayak apa namanya Oke. United Nation. United Nation. Jadi memang kalau misalkan kalian lihat episode yang sebelumnya mungkin kalian tahu ya kalau akuntansi itu bukan satunya jurusan bukan pilihan jurusan bukan. sehingga mungkin ini di luar ini ya maksudnya saya punya passion itu akhirnya tersalurkan dengan saya ikut organisasi-organisasi lain yang non accounting waktu kuliah kayak misalkan ikut LPM, pers mahasiswa, senat, terus mungkin KSR. Jadi kan saya pengen mendalami ya ilmu-ilmu kemanusiaan gitu. Yang bantu saya pengen goalsnya tuh itu gitu loh. Nah waktu saya pun lulus sebenarnya tuh sudah ke arah accounting sih jujurnya ya. Saya pengennya ke arah apa ya kayak bergerak di project management kayak organisasi-organisasi gitu yang Dia bikin masih project. ada hubungan dengan ini Masyarakat. masyarakat gitu. Dan lu memang di situ kan awalnya. Iya benar. Jadi sampai ya kenapa tuh mungkin kayak Tuhan tuh dengar ya. Jadi tuh kayak kalau misalkan ternyata accounting itu saya punya meskipun sekarang accounting ya, tapi sebenarnya accounting pun itu masih ada luas kayak kaitannya. gitu. Iya, saya masih bisa dikasih kesempatan untuk develop modul buat untuk teman-teman UKM gitu sebenarnya masuk gitu ya. Nah, karena saya punya target yang seperti itu, akhirnya mungkin apa ya explore saya itu lebih banyak, tidak hanya berpatok di accounting saja tapi lebih kayak banyak hal yang mau saya explore gitu loh. Pokoknya saya mau belajar banyak hal gitu loh. Bahkan dengan ikut LPM kan saya tergabung dengan himpunan pers mahasiswa Indonesia kan, yang mana lu kan lu tahu anak pers kan kritis dan saya tuh pengen gali yang namanya analis kayak kayak pemikiran kritis kita gitu loh. Kayak diskusi, problem solving, kayak gitu-gitu. Ya lu sharing pendapat lalu kok dalam satu masalah. Kan Soal pers ini, kan memang kayak gitu kan. Gimana caranya lu mencari Point of jalan view-nya ya, tuh kayak gimana dalam Iya. rangka pendapat dari orang. Yang mana itu pasti sangat membantu ya. Kalau misalkan mungkin kalian juga lihat nih atau mengalami sendiri ketika interview, selain transkrip akademik kita yang menjadi salah satu persyaratan administrasi, ya yang mana sebenarnya akademik itu juga penting ya, IPK Akademik kita itu juga penting. administrasi sih lu Iya. kayak jalur pertama lah, maksudnya kayak awal kayak waktu Iya. awal sih lu awal yang mereka nilai pertama ya Nilai nilai terus Iya. lu ini, tapi setelah selanjutnya itu ya bukan nilai lagi tapi lu gimana caranya lu komunikasi. Iya. Lu interview kalau saya sih sebetulnya itu jual diri gitu loh, maksudnya kayak gimana caranya lu bisa kasih tahu lu punya kelebihan apa yang orang hire sering lu. tanya, coba lu sebutin lu punya 3 kelebihan dan kekurangan. Nah itu sebenarnya orang pengen tahu gimana lu punya tanggung jawab ketika dikasih satu tugas, gimana caranya lu bertanggung jawab, dan kalau ada tantangan atau masalah gimana caranya lu mengatasi itu gitu. Iya. Nah, dengan kayak gitu kalau misalkan kita tidak menurut saya ya dari sisi saya kita tidak eksplor yang banyak pada saat kuliah, kita tidak akan tahu plus minusnya kita seperti apa. Terus ketika kita sudah lolos nih administrasi terus masuk ke interview, ternyata banyak dari interviewer yang menanyakan soal challenging sama obstacle yang kita hadapi selama
perkuliahan, Ada yang bukan kayak- perkuliahan sih sebenarnya. Dia Lu pernah ikut hidup. organisasi apa? Yes. Lu pernah apa namanya leader sebagai apa? Berkontribusi Terus apa dalam organisasi itu? lu kontribusinya apa? Terus tantangannya lu hadapi apa? Lu bagaimana cara menyelesaikan seperti apa? Sedangkan kalau misalkan kita tidak banyak mengikuti ya, maksudnya jawaban kita tuh pasti akan jawaban yang flat ya. Dan itu sangat dihindari ketika lu interview Iya. dan lu jawaban kayak cuma kayak 3 words, maksudnya 3 kata selesai. Iya. Nah, itu orang langsung kayak oh ini tipikal yang kuliah pulang Iya. gitu kan. Terus Yang tidak cocok mungkin dengan kerjaannya mereka. Kalau Yang mereka mau lah, maksudnya tipikal yang mereka mau. kalau saya bilang sih kayak misalkan jawaban kita tuh kurang berwarna gitu loh. Dengan lu misalkan memberikan mungkin di luar ekspektasi jawaban, artinya lu ternyata oh ini orang ternyata banyak juga ya pengalamannya. Ternyata dan pengalamannya juga tidak biasa gitu loh. Dengan lu dan juga dengan tidak dan juga ketika lu ikut banyak misalkan lu menjawab satu tantangan, tapi lu bisa menjabarkan cara lu menghadapi tantangan itu dengan banyak cara, dan itu dapat dari mana? Dapat dari pengalaman-pengalaman yang lu ambil ketika berorganisasi itu sih. Itu banyak membantu sih ketika apa namanya melamar pekerjaan, interview, bahkan sampai di dunia pekerjaan pun kita jadi tidak babi bu bebo lagi sama misalkan kayak hal-hal baru terkait misalkan teamwork kayak bikin pertanggungjawaban dana, terus ngomongin diskusi mungkin terkait apa ya kayak isu-isu ataupun apa sih namanya kalau kata-kata yang susah tuh apa sih namanya kayak istilah-istilah misalkan lu sering berorganisasi kan pasti lu beda dong ngomongannya, cara ngomong pakai istilahnya apa. Nah kalau lu sonde kayak begitu, lu sonde ikut sering-sering ikut, lu pasti kayak Tidak tahu. iya kayak karena lu ilmunya juga cuma segitu Sebatas saja. sebatas lu yang lu dapat di perkuliahan. Cuman ya maksudnya jadi mahasiswa kupu-kupu ya tidak salah juga sih. Betul Maksudnya tergantung lu memang lu next lu mau apa. Mungkin Mungkin untuk mahasiswa kupu-kupu tuh yang bener-bener akademis yang mereka nanti Dan nextnya tuh mau dosen kerjanya, atau iya. jadi RSD atau yang dimana lu sudah back terlalu end gitu butuh loh juga. sudah terlalu butuh untuk hubungan dengan orang banyak, sudah butuh teamwork. balik Tergantung lagi lu goalnya lu betul. mau apa. Betul, balik lagi kita tanyain dulu tuh dia tuh sebenarnya dia pasti ya orang yang misalkan kalau kita lihat dia tuh sebenarnya kupu-kupu tapi ternyata dia berhasil juga. Lu lihat dong maksudnya dulu waktu dia set targetnya seperti apa, dia mungkin nanti ya mungkin Windy bisa cerita atau Yunita bisa cerita memang apa tujuannya dia ya di situ gitu loh yang dia jalani selama kuliah itu sudah sesuai dengan plannya dia menuju targetnya dia. Jadi kalau misalkan memang dia tidak terjun ke itu ya jangan ya lu saya bisa langsung jangan ngejudge dia. ngejudge dia kalau dia tuh tidak bisa gitu. Karena setiap orang kan emang dia nge-set goalsnya kan. Nah gimana caranya lu dapetin goals ini dengan yang set ya lu fokus itu dulu satu dulu untuk mencapai goals itu. Jadi kalau yang kayak maksudnya yang saya lihat dari si Cantika ya dari si Putri ini maksudnya dia tuh bener-bener yang kayak oke, Sat pengen dua-duanya balance tapi saya harus kasih effort yang lebih. Harus kayak dua-duanya kalau mau seimbang ya saya harus kerja keras gitu, harus berani tampil, harus kerja keras dan dibuktikan dengan sekarang gitu. Kalau emang ya masih mau sharing lagi sama kita Jika sudah tidak ada pertanyaan apa sebenarnya lu menarik sih gitu, menarik. Cuma ya mungkin lu mau kasih tambahan apa nih, pesan-pesan kesan apa lagi yang kayak pengen lu sampaikan biar Kayak adik-adik kita yang ya, lain gitu. maksudnya kayak yang bekal dong lah maksudnya untuk dong cari kerja nanti kayak gimana. Apalagi kan sekarang tuh ya persaingan semakin gede kan. Jadi maksudnya lu pasti setiap orang tuh harus punya nilai plus yang orang lain pada punya. Kayak satu highlight dari lu sendiri gitu loh yang kayak itu yang membantu lu sampai di titik ini gitu loh. Kayak satu Kerja keras atau set strong point goal. dari lu gitu, Yang strong point menurut dari lu fokus on yourself sih kayak itu ya dari awal kan terus bilang karena saya sudah tahu maksudnya apa ya ketika pun saya memilih untuk ambil pilihan ini saya sudah tahu maksudnya saya apa gitu loh dan ketika saya sudah maksudnya memilih pilihan itu artinya saya bertanggung jawab
Dan maksudnya lu juga tidak perlu harus lihat atau dengar kata-kata orang ya yang bisa menjatuhkan, ngedown apa buat Yang diri bikin lu lu down gitu. Iya. Yang paling pertama lu fokus dengan lu diri sendiri dulu lah ya, bikin goals. Jangan terlalu pusingin kata orang sih, karena ya apa ya, Pada akhirnya musuh terbesar adalah lu diri sendiri. betul itu sih kayaknya strong. Poin dari si Chandra antara kita dua siapa dulu yang mulai? Kayaknya Windy dulu. Iya, ya. Windy sih kayaknya, karena kalau lu tipikal mahasiswa yang seperti apa? Seperti apa? Kalau saya tuh jujur sih, maksudnya